Halo semua, balik lagi di channel Video Bola Arjuna bersama aku Ibo Iman. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dijauhi dari segala macam kejahatan dan selalu diberikan rezeki yang halal dan berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Roma tadi malam menang 2-1 melawan Salernitana. Kemenangan eh, berikutnya dari Daniel De Rossi sebagai pelatih, sebagai legenda Roma juga. Hasil ini membuat Roma naik ke peringkat 5 sementara klasemen di Serie A eh, luar biasa, tapi kita tahu ada beberapa yang belum main. Fiorentina juga masih belum bermain. Lazio juga masih belum bermain, teman-teman. Kita berharap mereka kalah. Jadi posisi ini bisa terus dipertahankan oleh Roma, dan di pertandingan berikutnya juga Roma akan terus menang, teman-teman, untuk menjaga asa di kompetisi Eropa, teman-teman. Gol pertama dari Daniel De Rossi harus dicapai di Liga Eropa dulu, teman-teman, sebelum terus menang dan masuk ke zona 4 besar paling tidak, untuk menyegel, ya, 3-4 besar kalau tidak salah, untuk menyegel tiket di Liga Champion, teman-teman, kita harapkan. Oke, teman-teman, tadi malam Roma jujur bermain secara statistik sangat buruk. Aku harus bilang ya, jujur apa adanya. Roma menang memang 2-1, tapi bermain sangat, bagi aku bilang lagi, bermain sangat buruk. Statistiknya kalau kita lihat, eh, Rui Patricio menyelamatkan 6, Roma berbanding 0 dengan Salernitana. Kemudian ada shoot on target 7-2, sangat jomplang, dan untungnya duanya menghasilkan gol. Eh, Luar biasa. Eh, Kemudian umpan silang Salernitana 27 umpan silang berbanding 7 atau 6 kalau tidak salah, itu dengan Roma, yang membuktikan bahwa lini tengah Roma bermasalah, teman-teman. Mungkin kalau eh, teman-teman nonton ya di video aku yang sebelumnya, aku mengharapkan Roma butuh pemain yang kreatif, karena lini tengah Roma tidak bisa mengalirkan bola, teman-teman. Eduardo Bove, kemudian Bryan Cristante, itu dua gelandang yang memang secara kreativitas dan visi bukan bukan tempatnya gitu. Mereka gelandang petarung, terutama Bryan Cristante ya. Kita nggak bisa expect lebih gitu. Mereka menjaga kedalaman dan lini tengah. Lorenzo Pellegrini gelandang serang, dan bukan gelandang kreatif menurut aku. Dia memang gelandang serang yang harusnya di belakang striker. Eh, Tidak punya kreativitas lebih bagi aku pribadi ya. Jadi aku mengharapkan Roma mengambil gelandang kreatif. Dan untungnya kemarin positif adalah Hosem Awar sudah bisa bermain walaupun akhirnya masuk di babak kedua. Aku mengharapkan di pertandingan berikutnya Hosem Awar dan Paulo Dybala akan digabung jadi satu. Jadi mungkin tempatnya Eduardo Bove bisa ditempatkan Hosem Awar. Kemudian Paulo Dybala tentu saja di belakang striker. Jadi ada dua pemain kreatif, dan aku berharap sih ada pemain satu kreatif lagi yang bisa diambil Roma untuk menempati posnya yang sekarang di belakang striker dalam skema 4-3-2-1 ditempatkan Stefan El Shaarawy. Aku mengharapkan pemain kreatif itu akan menempatkan 3 di pemain tengah bersama Hosem Awar dan Bryan Cristante, sehingga lini tengah Roma berjalan kreatif, bisa memegang bola, mengalirkan bola dengan baik, bisa memegang bola dengan baik ya. Tadi aku balik lagi tuh ngomongnya, bisa mengalirkan dengan cepat, lambat, bermain tempo. Jadi tidak harus langsung bola lambung, teman-teman. Dan Lorenzo Pellegrini bisa dinaikkan menjadi gelandang serang bersama Paulo Dybala, teman-teman. Aku mengharapkan, dan berita terbaru, baru Angelino yang mungkin ini sudah deal yang diambil dari RB Leipzig,
yang sekarang sedang ada di Galatasaray, peminjaman katanya sudah deal untuk menempati posisi bek kiri. Ya, penambahan yang bagus. Angelino punya skill, dia pemain yang sangat skillful, menyerang dengan baik, bertahan bisa, cuma memang sepertinya dia lebih bagus dalam menyerang ya. Kemarin Rasmus Christensen dipasang sebagai bek kiri, yang seharusnya mungkin lebih baik Nikola Zalewski karena lebih terbiasa ya bermain sebagai bek kiri, dan Rasmus Christensen biasa di bek kanan. Tapi kemarin untungnya ya tidak terlalu baik, tapi bisa berjalan. Ya aku harap sih Nikola Zalewski saja, atau kalau Angelino memang sudah gabung, itu Angelino. Statistiknya saya jomplang. Romelu Lukaku, mohon maaf, Lukaku, kamu bermain sangat buruk, luar biasa. Yang aku benci dari pola permainan yang memakai target man adalah kalau tim yang tidak bermain dengan menguasai position football, menyerang, adalah kamu tidak mendapatkan bola, dan Daniel De Rossi harus mengubah pola permainan Lukaku, teman-teman. Kalau tidak, dia seperti patung doang di depan, nggak berguna sama sekali. Jadi Romelu Lukaku harus mengubah cara bermainnya, Daniel De Rossi, atau mengubah instruksi bermain Romelu Lukaku. Kalau enggak, dia nggak akan berguna, teman-teman. Dan mungkin bisa jadi dia diganti gitu, karena sama sekali nggak berguna. Dia benar-benar target man totok, dan Roma saat itu secara position memang di statistik memang unggul ya, tapi secara di lapangan kalah total sama Salernitana, dan Daniel Rossi benar-benar harus merubah itu. Aku mohon benar-benar Roma harus membutuhkan pemain yang kreatif untuk mendapatkan di lini tengah, karena kemarin Antonio Candreva itu bahkan bisa mengacak-ngacak Roma. Bayangkan seorang Antonio Candreva ya, itu bukan masa jayanya sekarang, tapi mengacak-ngacak AS Roma, dan itu luar biasa. Ya, Daniel De Rossi harus benar-benar berpikir sekarang untuk Romelu Lukaku. Instruksinya mungkin yang harus dirubah. Dia harus mau turun, harus mau menjemput bola, dan mau membawa bola ya, menggiring bola. Kemudian lini tengah itu mungkin Daniel De Rossi harus mendapatkan satu lagi pemain kreatif, aku bilang, untuk mengendalikan permainan Roma, teman-teman. Karena ini baru Salernitana ya. Kalau lawan yang lebih berat, pasti akan habis-habisan Roma di lini tengah. Ya, tapi balik lagi, itu adalah minusnya, dan positifnya Hossein Aouar sudah sembuh. Aku harap pertandingan berikutnya Roma bisa mengendalikan permainan lebih baik lagi, teman-teman. Kemudian Angelino segera datang untuk mengisi pos bek kiri. Jadi lini serang Roma di lini sayap itu lebih tajam. Dan kemudian semua pemain kembali sembuh, sehingga apabila ada pergantian pemain tidak jomplang, dan memang bisa mengisi posnya dengan baik. Apabila satu yang tidak perform, bisa digantikan dengan pemain yang lainnya. Dan positif lagi, Roma kembali naik sekarang di peringkat 5 sementara. Hasil yang baik, dan ruang gantinya pasti akan sekarang lebih ceria, teman-teman. Itu hal positif ya. Selamat teman-teman, Giallo Rossi sekarang menang lagi di bawah Daniel De Rossi. Selamat Romanisti. Kita berharap yang terbaik untuk Roma pastinya ke depannya. Kita menunggu transfer berikutnya setelah Angelino deal. Sekarang kita menunggu, teman-teman. Selamat sekali lagi untuk Roma, selamat lagi untuk Romanisti. Kalau gitu Wibowo Iman pamit. Kita bertemu lagi di video berikutnya, dan selalu berharap Roma menang dan menyegel tiket Liga Champions. Karena duitnya besar, teman-teman, dan bisa untuk transfer pemain juga, teman-teman. Ya, mantap kan? Oke, kayak gitu Wibowo Iman dari Bola Arjuna pamit. Sampai jumpa teman-teman Romanisti. Salam.